Yang dia lakukan itu adalah bukan kanibalisme atau prosedur membunuh lalu memakan daging manusia, tetapi yang dia lakukan adalah antropofagi, di mana antropofagi itu adalah adat memakan daging manusia. Halo saudara semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Saverius. Jadi, dalam video kali ini saya coba menceritakan kisah mengerikan para penyintas kecelakaan pesawat di Pegunungan Andes. Apa itu penyintas? Penyintas adalah kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang mengancam keselamatan diri. Pengen tahu kisah mengerikan para penyintas ini? Saksikan videonya sampai habis. Jangan lupa padamkan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Let's go! Sebuah kecelakaan terjadi kurang lebih 40 tahun lalu di atas Pegunungan Andes. Kecelakaan itu melibatkan sebuah pesawat Air Force yang dicharter dari militer untuk mengangkut 45 orang dari Santiago, Chili menuju ke Uruguay. Penerbangan itu berlangsung pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 1972 dari Chili menuju Uruguay, yang mayoritas penumpangnya berisikan para pemain rugby beserta sanak famili mereka yang ingin juga menonton pertandingan rugby keesokan harinya pada Sabtu 14 Oktober tahun 1972. Jadi di tengah perjalanan cuacanya begitu ekstrim, di mana turun salju dan juga angin kencang. Ditambah lagi si pilot ternyata salah membaca arah. Pilot mengira dia sudah tiba di bandara yang dia tuju. Maka dia melakukan prosedur untuk melandingkan pesawat tersebut. Namun naas bagi dirinya dan juga bagi pesawat serta para penumpang, ketika dia melakukan prosedur landing, yang tampak di hadapan pesawatnya adalah sebuah gunung yang ditutupi es yang begitu besar. Pasti saudara sudah bisa menebaknya kan? Ya, benar sekali. Pesawat itu seketika menabrak gunung es itu sehingga kedua sayapnya patah seketika. Bodi pesawat itu beserta isi para penumpang itu meluncur di atas gletser pada ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut. Yang paling naas dari kejadian itu adalah 28 orang dari total penumpang itu mati seketika, sedangkan sisanya masih bisa bertahan hidup. Namun, semakin hari korban tewas semakin bertambah, dikarenakan banyak di antara mereka mengalami hipotermia dan luka parah. Yang paling disesalkan dari kejadian ini adalah bala bantuan yang terlambat datang karena letak mereka itu sangat terpencil. Mereka berada di atas pegunungan es di perbatasan Chili dan Argentina. Dari 45 penumpang pesawat tersebut, tersisalah 16 orang yang masih sanggup untuk bertahan hidup. Ke-16 orang ini kemudian bertahan dengan cara mengumpulkan kain dan juga busa-busa dari kursi pesawat yang digunakan mereka untuk menghangatkan tubuh mereka selama mereka bertahan. Mereka juga berusaha mencairkan es yang ada di sekitar mereka untuk digunakan sebagai bahan minuman. Jadi saudara semua, saat dimana ketika ke-16 orang ini bertahan hidup, mereka bukan saja menerima kekalahan dan juga kehilangan, tetapi mereka melawan gejolak batin mereka, di mana mereka harus menjalankan suatu hal yang boleh dikatakan paling menjijikan yang pernah dilakukan seseorang untuk bertahan hidup, yaitu mereka harus melakukan kanibalisme terhadap teman-teman mereka sendiri. Pada saat itu, yang terlintas dalam benak mereka adalah melawan rasa lapar, karena kelaparan merupakan ketakutan paling primitif dari manusia, dan itu merupakan insting purba dari manusia. Dari salah satu kesaksian para penyintas bernama Parado, dalam wawancaranya ia mengatakan, "Saya merasa saat itu bahwa saya sekarat dan akan mati dalam 3, 4, 5, 6, 10 hari. Saya akan mati, tetapi tidak, saya belum mati. Sebagai manusia, Anda pasti akan berpikir,
Oke, apa yang harus saya lakukan sekarang? Satu-satunya makanan yang kami miliki adalah mayat teman-teman dan kru. Hanya itu yang tersisa. Berbekal makanan yang berasal dari tubuh para korban itu, akhirnya rombongan para penyintas ini bisa bertahan hidup selama 72 hari. Dan Parado sendiri pun secara pribadi tidak pernah menyesali keputusan yang dia ambil. Menurutnya, selamat dari tragedi walaupun dengan cara yang sangat tragis, malah memperkuat kehidupannya sebagai seorang manusia ke depannya. Selain Parado, ada juga kesaksian lain dari seorang penyintas lainnya bernama Roberto Canessa. Roberto Canessa ini merupakan mahasiswa kedokteran dan juga ia terbiasa melakukan prosedur penyayatan daging yang biasa dilakukan para mahasiswa kedokteran pada umumnya. Jadi, saudara semua, menurut Canessa ini, yang dia lakukan itu adalah bukan kanibalisme atau prosedur membunuh lalu memakan daging manusia, tetapi yang dia lakukan adalah antropofagi, di mana antropofagi itu adalah adat memakan daging manusia. Itu yang diutarakan Roberto Canessa kepada media ketika diwawancarai. Pada saat menyantap daging-daging tersebut, Roberto Canessa merasa sangat tersiksa karena mulutnya tidak bisa terbuka menerima kenyataan bahwa yang dia santap itu adalah daging dari teman-temannya sendiri. Secara pribadi juga Roberto Canessa merasa merusak martabat teman-temannya yang telah tewas. Namun seketika ia berpikir kembali, jika dirinya yang tewas lebih dahulu, maka dia sangat bangga karena tubuhnya bisa digunakan oleh orang lain untuk bertahan hidup. Sebelum menyantap daging manusia itu, Canessa dan kawan-kawannya pertama-tama berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa meminta petunjuk dari Tuhan apakah boleh menyantap daging manusia atau tidak. Namun perlahan-lahan setiap orang dari mereka memiliki kedamaian hati untuk mulai melakukan hal itu demi mempertahankan kehidupan mereka masing-masing. Beberapa minggu dari kejadian itu, akhirnya Parado dan Canessa memutuskan untuk menuruni gunung guna mencari bala bantuan. Bermodalkan radio yang mereka temukan dari serpian pesawat tersebut dan juga beberapa potongan daging dari korban yang sudah tewas yang menjadikan bekal mereka dalam perjalanan, Parado dan Canessa membutuhkan 10 hari untuk menemukan tempat penduduk. Mereka harus bergelantungan di tebing-tebing dan juga melewati dinginnya salju. Sampai pada saat mereka menemukan seorang penduduk lalu menceritakan kejadian di mana mereka mengalami kecelakaan dan bertahan hidup dengan cara memakan daging teman-teman mereka yang sudah tewas. Akhirnya saudara semua, setelah 72 hari bertahan hidup dengan cara memakan daging korban-korban tewas, meminum air dari lelehan es, pada tanggal 23 Desember 1972, rombongan rugby yang jatuh di pegunungan Andes itu ditemukan oleh tim penyelamat. Dan kejadian tersebut dikenang dengan Andes Plane Crash. Kisah sedih ini kemudian difilmkan pada tahun 1993 dengan judul filmnya Alive. Terus Roberto Canessa juga membukukan dalam buku biografinya kisah perjalanan hidupnya ini dengan judul I Had to Survive. Berikut ini adalah foto-foto dari para penyintas yang selamat dari kejadian tersebut.
Dan sekarang baik Kanesa maupun Parado telah menjalani kehidupan normal mereka, di mana Kanesa telah menjadi seorang dokter dan Parado telah menjalani kehidupannya sebagai produser televisi. Juga ada beberapa nama para penyintas lainnya yang dikenang dalam sejarah penyintas kecelakaan pesawat tersebut. Oke, saudara semua, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan para penyintas kecelakaan pesawat di Pegunungan Andes. Jika kejadian tersebut dialami oleh saudara semua, hal apa yang akan dilakukan saudara semua ketika mengalami kejadian tersebut? Apakah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan para penyintas? Silakan komen di bawah kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.